tanah yang subur yang siap ditaburkan kebenaran demi firman Tuhan. Dan berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah urapan daripada Roh Kudus mengalir Tuhan untuk menyatakan kemuliaan nama-Mu. Kau semakin ditinggikan, Kau semakin dibesarkan dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, kami siap menerima kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu, selamat hari Minggu, selamat sore semuanya. Ya, pertama-tama kita patut mengucap syukur untuk kasih karunia Tuhan, sehingga kita boleh dipertemukan lagi di sore hari menjelang malam yang indah ini, untuk dapat berkumpul bersama dengan umat Tuhan, warga kerajaan yang lainnya, untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Baik, sore hari ini pertama-tama saya bersyukur masih diberikan kesempatan lagi untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, yang dimana sebenarnya saya juga sama-sama masih belajar seperti Bapak Ibu, adik semuanya. Nah, tema renungan kita pagi hari ini sesuai dengan tema bulanan gereja kita, yaitu untuk bulan November ini Transforming People Paradigm. Nah, udah di depan ternyata. Transforming People Paradigm, yang artinya bahasa Indonesianya merubah paradigma orang. Nah, adapun untuk tema renungan ini dapat terambil di dalam lagi Ben? Dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 42. Bisa dibukakan ini? Ya, saya akan bacakan buat Bapak Ibu semuanya. Kisah Para Rasul 2 ayat 42 sampai 43, ayat 41 sampai 42. Ayat 41 demikian bunyi firman Tuhan. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Amin. Ya, balik di slide ini, Ben, minta tolong. Ya, untuk subtema daripada tema bulan ini di minggu kedua bulan November ini adalah untuk mengajar dan mendisiplinkan dalam kebenaran. Nah, mengajar dan mendisiplin dalam kebenaran di sini ada beberapa juga poin yang perlu, ada beberapa hal yang perlu kita yang disampaikan. Ada 4 di sini sesuai dengan poin yang disampaikan. Yang pertama, untuk karena orang-orang yang telah percaya harus mendapatkan pembinaan. Nah, itu ada di ayatnya ada di Matius 28 ayat 19 sampai 20.
berbunyi begini, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Amin. Ya, jadi ini merupakan perintah Tuhan Yesus Kristus. Perintah ini diberikan sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga. Nah, di mana pada saat itu Tuhan Yesus mengumpulkan murid-muridnya dan orang percaya pada saat itu untuk kemudian Tuhan Yesus menyampaikan firman Tuhan ini, perintah ini kepada setiap orang. Jadi bagi setiap orang percaya itu harus mendapatkan pembinaan, harus mendapatkan pengajaran. Setiap orang percaya tidak hanya mengalami percaya dengan Tuhan Yesus Kristus terus sudah selesai, hidup berjalan sesuai dengan kehendaknya atau berjalan sesuai dengan apa yang dimau diri sendiri. Tidak, karena setiap orang percaya, saya yakin percaya, Tuhan memberikan kita tujuan, memberikan kita maksud untuk ada dalam dunia ini. Dan oleh karena itu kita yang telah percaya, yang telah dipanggil, itu harus mendapatkan pembinaan. Nah, ibaratnya bagi orang-orang yang baru percaya, itu perlu diajar, perlu dilatih, perlu diajar, perlu dilatih untuk melakukan firman Tuhan, untuk untuk belajar mengerti kebenaran firman Tuhan, mengerti dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan. Nah, ini siapa yang mengajarkan, yang membina orang-orang yang baru percaya? Yaitu dimulai dari diri kita sendiri, dimulai dari diri kita sendiri sebagai orang-orang percaya, sebagai mungkin dari orang tua rohani kita, baik kakak-kakak rohani kita atau orang-orang yang di sekitar kita yang Tuhan percayakan menjadi orang tua rohani dalam kehidupan kita. Nah, orang-orang percaya, orang-orang yang telah menjadi percaya harus mendapatkan pembinaan untuk dapat bertumbuh. Karena orang-orang percaya ketika mengenal Tuhan Yesus, ketika percaya kepada Tuhan Yesus, bukan berarti hidupnya langsung berubah. Bukan seperti sulap ya, sekejap berubah. Tidak, tetapi itu ada proses, itu ada proses pengenalan, ada proses pembelajaran, sama seperti kabel aja, yang kabel aja. Iya. Jadi sama seperti itu adalah sebuah proses. Jadi sama seperti pertumbuhan seseorang, itu sama seperti pertumbuhan. Jadi dimulai daripada anak-anak yang baru lahir, kemudian bertumbuh menjadi anak-anak, kemudian bertumbuh menjadi dewasa, jadi remaja, dewasa, orang tua, dan bahkan menjadi orang lanjut usia. Nah, seperti itu pula pertumbuhan daripada orang percaya, yang dimana harus mendapatkan pengajaran, pembinaan daripada orang-orang tua rohani atau orang-orang rohani atau kakak rohani yang ada di sekitar mereka. Nah, untuk sebagaimana orang percaya, kita mengalami perubahan ini. Kita juga sebagai orang percaya yang dibina, yang dibentuk, yang diajarkan oleh orang-orang di sekitar kita, orang-orang tua rohani kita, itu mengalami proses. Dan bukan hanya kita yang diajar, tapi orang yang mengajar kita pun juga mengalami proses tersebut, mengalami pertumbuhan tersebut, mengalami proses tersebut, pertumbuhan sampai dengan selama hidupnya di dalam dunia ini. Nah, oleh karena itu Tuhan mengajarkan kepada kita sebagai orang percaya untuk terus belajar, bertumbuh di dalam Tuhan. Nah, mendengarkan firman Tuhan, belajar kebenaran firman Tuhan mungkin bisa dari komunitas-komunitas kita, atau dari orang tua kita, atau dari kakak-kakak rohani kita. Tetapi
pelaksanaannya itu kembali lagi kepada kita. Pelaksanaannya, prosesnya terjadi kepada kita itu melalui kehidupan kita sehari-hari, melalui kehidupan kita dimanapun kita berada. Nah, kembali lagi untuk menjadi orang percaya yang awalnya menjadi orang percaya itu seperti metanoia kalau nggak salah ya pastor. Orang yang dipanggil dari gelap menuju terang ya. Ya, seperti itu. Jadi ada perubahan, ada pembaharuan. Nah, inilah awal mulanya untuk menjadi orang percaya. Mengubah paradigma di dalam tema bulan kita ini. Pertama-tama membawa kita kepada untuk mengerti identitas kita, mengerti panggilan Tuhan dalam kehidupan kita, menerima Tuhan dalam kehidupan kita, akan mengubahkan seluruh paradigma kita. Nah, saya nggak perlu menjelaskan lagi. Kemarin pastor udah sangat jelas ya, paradigma dari asal kata apa dan bagaimana paradigma itu bisa terbentuk dalam kehidupan setiap manusia, entah melalui lingkungan sosial ataupun melalui pengajaran-pengajaran yang diterimanya. Nah, lanjut. Jadi kembali lagi karena orang-orang yang telah percaya harus mendapatkan pembinaan ya, untuk terus bertumbuh, untuk terus berkembang, untuk terus dapat menjadi mengalami perubahan sebagaimana yang Tuhan inginkan, yang Tuhan kehendaki dalam setiap kehidupan setiap orang percaya. Nah, tujuan kehidupan setiap orang percaya berbeda-beda, dan proses yang akan kita alami pun berbeda-beda, tidak semua sama. Tinggal tergantung bagaimana kita tetap mau taat, tetap mau bertahan, tetap mau memberikan diri untuk dipimpin Roh Kudus, untuk terus dibina, untuk terus diajarkan sehingga kita boleh berproses sebagaimana yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Nah, poin yang berikutnya ialah karena bisa balik lagi. Untuk mengajar dan mendisiplinkan dalam kebenaran ialah karena akan menumbuhkan kasih persaudaraan di antara murid Yesus. Nah, jadi proses tadi orang yang percaya menerima pengajaran, nah sekarang menjadi murid Yesus. Nah, murid berarti kan ada yang mengajar. Ada yang mengajar dan ada yang diajar. Nah, biasanya sebagai murid-murid Kristus ada yang mengajar dan ada yang diajar. Nah, kita sebagai orang-orang percaya yang telah menerima Tuhan, untuk bertumbuh kita perlu diajar. Kita perlu ada di bawah tuntunan daripada gembala-gembala atau orang tua yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita. Orang kalau nggak menerima ajaran memang dia bisa bertumbuh, tetapi dia tidak akan menuju kepada tujuan yang tepat. Kadang melenceng ke sana, melenceng ke sini, tidak akan menuju. Tapi orang yang kalau sudah diajarkan oleh seorang guru, ya mungkin seorang yang mengajarkan itu kan sudah mengalaminya, sudah tentu apa yang diajarkan itu pasti akan sudah bisa diikuti oleh yang diajarkan, sehingga dia dapat mengikuti tujuan-tujuan hidup yang diajarkan oleh gembala-gembala atau orang-orang yang Tuhan percayakan untuk mengembalakan kita. Nah, oleh karena itu benar seperti kata Pastor boleh sampaikan, dalam kehidupan bergereja, berjemaat, kita sebenarnya itu harus tertanam. Jadi kita bisa bertumbuh, bisa berproses, bisa semakin bertumbuh di dalam iman percaya kepada Tuhan. Karena kalau kita berpindah-pindah atau tidak tertanam di dalam satu pengajaran, di dalam satu gereja, nah itu biasanya seperti tanaman lah. Kalau kita pindah-pindahkan di pot lain, dia nggak akan bertumbuh maksimal. Bisa bertumbuh, cuma nggak maksimal. Nah, mungkin ada waktunya saatnya dia hanya harus berbuah, tapi belum berbuah karena beberapa kali sering dipindah-pindahkan. Nah, seperti itu juga di dalam pertumbuhan iman percaya kita. Nah, di dalam
jemaat, di dalam komunitas, di dalam satu tempat di mana kita boleh berjemaat untuk bertumbuh, itu akan memberikan kasih persaudaraan di antara setiap jemaat, di antara setiap murid-murid Tuhan Yesus. Nah, di antara setiap murid-murid Tuhan Yesus. Nah, ibaratnya gini, kalau kita pindah-pindah jemaat, jangankan kita pindah-pindah gereja atau pindah-pindah tempat tertanam, jangankan kita bisa mengasihi orang-orang di sekitar kita, orang-orang di dalam gereja, mengenalnya aja pun mungkin belum semua mengenal, mungkin semua belum mengenal. Jadi bagaimana kita bisa mengasihi orang kalau kita belum mengenal? Sedangkan itu harus dimulai bagaimana kita mengenal, bagaimana kita saling berinteraksi, bagaimana kita bisa saling berkomunikasi. Kita tahu kehidupannya, walaupun gak secara pribadi ya, kita tahu orangnya. Nah, itu akan menimbulkan kasih persaudaraan di antara kita semua. Nah, ini yang Tuhan mau. Ada di dalam Yohanes 15 ayat 12 di slide yang ketiga ya. Dalam firman Tuhan dikatakan, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Nah, setelah menjadi orang percaya, setelah diajari apa sih? Yaitu kita untuk diajari untuk dapat mengasihi, sama sebagaimana Yesus Kristus adalah kasih. Yesus sendiri adalah kasih. Dan inti daripada seluruh pengajaran di dalam Alkitab sebenarnya hanya ada dua. Itu dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru. Kalau kita sering baca berulang-ulang, kita mengerti hanya ada dua, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu dan pikiranmu, dan segenap dalam seluruh kehidupan. Dan kasihilah yang kedua, kasihilah sesamamu manusia. Nah, inilah yang Tuhan mau, yang Tuhan Yesus ajarkan, yang di dalam Alkitab sampaikan. Dua pengajaran penting yang harus ada di setiap orang percaya. Kasih mulai bertumbuh. Jadi bagaimana melihat orang percaya yang benar-benar sudah ikut Tuhan Yesus? Ya, di dalam kehidupannya ada kasih. Nah, jadi kalau orang percaya terus hidupnya nggak ada kasih, jadi pertanyaan bagi kita, apakah dia benar-benar sungguh percaya? Apakah dia benar-benar sungguh-sungguh mengikuti apa yang dikehendaki Tuhan Yesus? Tapi bagaimana mau mengikuti apa yang dikehendaki Tuhan Yesus kalaupun tidak ada kasih? Artinya yang pertama kan kita harus mengasihi Tuhan, harus mengenal Tuhan lebih dekat, harus percaya kepada Tuhan. Nah, belajar di dalam kehidupan bukan hanya kasih kepada saudara, bukan hanya, semuanya dimulai daripada kasih kepada Tuhan. Dengan kita mengerti, dengan kita menerima kasih daripada Tuhan, maka kita dimampukan untuk mengasihi orang-orang di sekitar kita. Mungkin Bapak Ibu saya bertanya, ada juga orang-orang yang belum percaya pada Tuhan Yesus tapi bisa mengasihi. Betul, bisa mengasihi. Karena kan pada dasarnya kita semua diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Imago Dei, atau dalam bahasa Inggris itu bahasa Latin, bahasa Inggrisnya image of God. Nah, itu serupa dengan segambar. Jadi kebaikan yang ada dalam diri manusia, bahkan dia belum dari setiap manusia yang bahkan belum percaya Tuhan Yesus Kristus, pasti ada kasih, pasti ada kebaikan, ada roh Tuhan di dalam kehidupannya yang mendorong dia untuk berbuat baik. Nah, berbeda dengan kita orang-orang percaya. Kita orang-orang percaya benar-benar belajar ketika kita menerima Tuhan Yesus Kristus, kita mengenal kasih Tuhan yang begitu besar, yang bahkan lebih besar daripada apapun, yang memberikan nyawanya untuk menyelamatkan kita, dan kita meresponinya. Nah, kita berbuat baik bukan atas dasar ini perintah Tuhan, tidak. Tapi kalau kita benar-benar mengerti, kita benar-benar betapa Tuhan begitu besar, kita mau meresponinya dengan apa? Ya dengan menyatakan kasih kita kepada sesama. Kita nggak bisa bilang mengasihi Tuhan begitu dalam, karena orang lain nggak bisa lihat. Itu hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Yang dapat orang lain lihat dari buah-buah kehidupan kita, yaitu bagaimana kita menunjukkan kasih kita kepada sesama.
Nah, memang kadang-kadang menyatakan kasih kepada sesama itu bagi beberapa orang ya, apalagi kayak seperti saya contohnya, orang yang apa istilahnya introvert ya, apa ini, yang suka menyendiri-menyendiri gitu, nggak mau terlalu banyak bergaul dengan sesama gitu. Nah, itu kadang-kadang susah, sulit. Tapi justru di situ ya Tuhan mau ubahkan. Bagaimana kita menunjukkan kasih kita kepada sesama kalau kita jarang bergaul, atau maksudnya nggak sering bersama-sama dengan orang-orang baik, orang-orang seiman maupun orang percaya maupun orang-orang yang di sekitar, di lingkungan kita. Nah, itu yang mau Tuhan ajarkan pada apa yang perlu diajarkan untuk menumbuhkan kasih dan bahkan kasih persaudaraan. Kalau di ayat firman Tuhan ada yang dikatakan begini, kasih kalau nggak salah di Perjanjian Baru, kasihlah sesama, terus terutama terhadap rekan-rekan seiman, kalau nggak salah, seperti itu. Jadi kasih kita juga yang terutama tunjukkan kepada orang-orang di sekitar kita, yang orang-orang percaya. Nah, orang-orang di dalam komunitas kita, di dalam gereja kita, bagaimana kita menunjukkan kasih kita. Nah, tentu memang nggak ada yang sempurna. Untuk kita boleh membuah kasih dalam kehidupan kita, ada berbagai banyak karakter yang perlu Tuhan ubahkan. Salah satunya karakter itu egois atau hanya mementingkan diri sendiri, dan satu lagi cuek. Itu memang beberapa hal-hal yang saya alami, Pastor. Agak sulit. Ini orangnya biasanya cuek, gak mau tahu lah urusan orang. Dia saya gitu aja. Nah, di sini Tuhan mau mengajarkan kita untuk bagaimana untuk peduli terhadap orang lain. Memang kelihatannya sepele, kelihatannya hal yang sederhana, tetapi bagi orang-orang yang dasarnya egois, terus dasarnya cuek, itu agak sulit mempraktekannya. Tapi puji Tuhan, Tuhan terus ubahkan, Tuhan terus sempurnakan. Nah, saya percaya bukan hanya saya yang alami, tetapi Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, seluruh warga kerajaan Tuhan ubahkan, sehingga buah-buah Kristus, buah-buah Roh itu senantiasa dinyatakan dalam kehidupan kita. Dan begitu juga seluruh karakter kita diubahkan sebagaimana dengan karakter Kristus. Yang berikutnya, yang ketiga, mengajar itu karena membuat murid Yesus untuk menjadi berkat di luar persekutuannya. Nah, di sini ada dua ayat yang yang kita bisa lihat. Yang pertama di dalam 2 Timotius 3 ayat 17. 2 Timotius 3 ayat 17 berbunyi, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Amin. Jadi kita sebagai orang percaya untuk berbuat baik, kita tidak perlu melakukannya dengan berpura-pura atau berbuat seakan-akan itu perintah Tuhan. Tapi ketika kita mengerti, ketika kita percaya kasih Tuhan dan kita mau meresponi, jadi perbuatan baik itu sebenarnya Tuhan perlengkapi bagi setiap orang. Nah, kenapa Tuhan perlengkapi kita dengan perbuatan baik? Yang tentunya benar juga ya, perbuatan baik untuk kita dapat menjadi berkat, untuk kita dapat menjadi berkat bagi orang-orang di luar sana. Nah, bagaimana kita boleh menjadi berkat kalau perbuatan kita tidak baik atau jahat? Tentu banyak orang yang akan menghindari. Tetapi Tuhan memperlengkapi kita, memperlengkapi setiap umat Tuhan, warga kerajaan dengan perbuatan-perbuatan baik untuk dapat menjadi berkat, untuk dapat menjadi berkat bagi orang lain, untuk membawa orang lain melihat, merasakan, mengalami kasih Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kita bagi orang-orang di sekitar kita. Nah, tentunya juga perbuatan baik yang orang-orang percaya, yang setiap warga kerajaan miliki, ya tentunya semuanya juga mengacu atau meneladani daripada
kehidupan Tuhan Yesus Kristus. Seperti yang kita tahu di dalam Alkitab dikatakan bahwa apa sih yang dilakukan Tuhan Yesus selama Tuhan berada di dunia ini? Tuhan berkeliling memberitakan firman Tuhan, menyembuhkan orang sakit dan berbuat baik. Nah, itulah salah satu perbuatan baik. Itulah dasar bagaimana kita dapat melakukan perbuatan baik, karena kasih Tuhan yang membawa kita untuk meresponi setiap kebaikan Tuhan yang terlebih dahulu yang telah kita terima. Nah, terus yang berikutnya ada di ayat Efesus 2 ayat 10 dikatakan begini. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Jadi ketika kita terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita tahu identitas kita, jati diri kita, dan ini tujuan Tuhan kita membuat Tuhan menciptakan kita manusia untuk berbuat, untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Nah, kalau kita belajar lagi kalau kita membaca lagi di dalam firman Tuhan di awal Kejadian, waktu penciptaan Tuhan. Jadi sejak awal Tuhan telah menciptakan kita untuk ada dua amanat sebenarnya. Ada dua amanat ya, kalau nggak salah amanat mengelola, memelihara bumi dan segala isinya. Terus amanat yang kedua yaitu amanat untuk membawa setiap orang datang kepada Tuhan. Nah, salah satunya ini. Jadi ini adalah hubungannya, karena untuk diciptakan untuk melakukan pekerjaan baik. Pekerjaan baik di mana? Yang pekerjaan baik di dalam dunia ini, di dalam bumi ini. Perbuatan-perbuatan baik, pekerjaan-pekerjaan baik yang telah dipersiapkan Allah sebelumnya. Jadi artinya sesungguhnya kita telah diciptakan Tuhan itu dengan tujuan yang tetap. Dan seperti kalau yang saya nggak salah ingat, Pastor sampaikan bahwa tujuan kita itu diciptakan dari sejak kekekalan. Bahkan di dalam firman Tuhan ada dikatakan kan, kita telah diciptakan dari semenjak kandungan ibu kita. Tuhan telah mengetahui kita. Tuhan telah menetapkan tujuan di dalam kehidupan kita. Tinggal ketika kita ada di dalam dunia ini, kita mau mengikuti, kita mau membuka diri untuk dibentuk atau diarahkan Tuhan menuju kepada rencana dan kehendaknya, atau kita menutup diri terhadap rencana Tuhan dan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi saya percaya setiap orang percaya, warga kerajaan, Tuhan ciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang telah Allah siapkan dari sebelum kita ada juga di dalam dunia ini. Dan Tuhan mau supaya kita semua untuk hidup di dalamnya. Nah, untuk menjadi berkat bagi setiap orang di sekitar kita, itu dimulai daripada iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Bagaimana kita boleh bertumbuh baik di dalam segala lingkungan kehidupan kita. Nah, dikatakan di dalam kebenaran firman Tuhan bahwa iman itu bertumbuh dalam penganiayaan dan dalam pembacaan dan pendengaran akan firman Tuhan. Nah, tentunya juga orang-orang percaya ada dalam proses Tuhan untuk mengenal Tuhan, yaitu untuk bertumbuh dalam iman percaya kepada Tuhan. Dengan cara lain yaitu ketika kita boleh terus membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Dan satu lagi, di dalam melaksanakan firman Tuhan. Nah, ini kadang-kadang orang percaya suka orang-orang yang belum mengenal kadang-kadang suka menolak proses. Oh, maunya kalau ikut Tuhan semuanya berjalan baik. Maunya ikut Tuhan semuanya tidak ada masalah, tantangan. Padahal salah. Justru ikut Tuhan, diproses Tuhan di dalam segala masalah dan tantangan di dalam kehidupan kita. Ibaratnya kalau di dalam firman Tuhan itu seperti penjunan. Tuhan itu penjunan kita. Nah,
Tuhan membentuk kita pertama, ibaratnya kita sebagai pot nih yang akan dibentuk, itu diambil dari tanah liat. Pertama-tama itu dibanting-banting, diputar, dibersihkan untuk dikeluarkan tanah yang bercampur dengan tanah liat tersebut, baik itu batu, pasir, kerikil atau lain sebagainya, untuk mudah dibentuk. Nah seperti itu Tuhan proses kita seperti itu. Jadi ada saatnya Tuhan proses kita untuk benar-benar kita hanya bergantung kepada Tuhan, tidak lagi mengandalkan kekuatan sendiri atau kehendak kita. Nah hal ini biasanya akan menjadi terlalu berat atau terlalu sukar ketika hal itu benar-benar sudah melekat atau bercampur dalam kehidupan kita, sudah ibaratnya itu tanah liat, sudah menjadi satu, bercampur antara kerikil pasir. Nah untuk memisahkan ini kadang-kadang berat, apalagi kalau kita sudah terbiasa atau hidup di dalam kehendak kita atau kemampuan kita. Nah untuk berserah terhadap kemampuan Tuhan kadang-kadang itu perlu waktu proses yang berat. Tapi kalau kita mau iman kita bertumbuh, percaya, serahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan, pasti Tuhan yang akan membentuk kita. Nah proses yang kedua di dalam Tuhan sebagai penjunan kita itu ketika kita sudah diproses nih, udah siap dibentuk, udah jadi nih pas yang bagus. Tapi menurut kehendak Tuhan belum sempurna di mata Tuhan. Tuhan akan ibaratnya penjunan itu dia akan hancurkan lagi, dia akan bentuk lagi dari awal lagi untuk membentuk kita. Nah begitu juga proses dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita dalam Komsel kemarin ada dua hal yang proses dalam kehidupan kita. Yang pertama itu masalah hukum tabur tuai. Hukum tabur tuai ada dua. Yang pertama, apa yang kita tabur di hari-hari yang sebelumnya, di zaman-zaman sebelumnya, sebelum kita percaya kepada Tuhan, itu akan kita tuai di saat-saat sekarang atau di saat-saat sekarang. Nah, kita harus bersyukur kalau kita sudah di dalam Tuhan, walaupun kita menabur hal-hal yang buruk di kehidupan kita sebelumnya, di waktu-waktu sebelumnya, dan kita menuai hal-hal yang buruk juga pada saat ini. Ketika kita di dalam Tuhan, Tuhan pasti mampukan, Tuhan pasti kuatkan. Nah itu adalah proses kita. Nah itu bagaimana batu-batu kerikil, tanah yang bercampur dengan tanah liat itu harus dipisahkan. Nah yang kedua itu yang misalnya kalau pot itu belum sesuai kehendak Tuhan, Tuhan hancurkan. Itu ibarat seperti ini, kita nggak berbuat apa yang buruk di masa lalu, tetapi saat-saat ini Tuhan izinkan terjadi sesuatu. Nah itu yang kadang-kadang orang merasa nggak percaya, Tuhan kok saya udah berbuat ini, berbuat itu, kok masih Tuhan kasih izinkan proses seperti ini. Nah padahal kalau kita mau tahu, itu belum sesuai rencana tujuan Tuhan. Tuhan mau yang lebih bagus lagi, Tuhan mau bentuk kita untuk menjadi alat bagi kemuliaannya. Jadi dua hal itu, untuk membentuk kita, untuk dapat menjadi berkat juga dimanapun kita berada, baik di persekutuan maupun di lingkungan sekitar kita. Nah yang keempat, di dalam mengajar dan membentuk itu ialah karena dapat mendatangkan pelipat gandaan jumlah orang percaya. Nah tentu kita kembali lagi di dalam Matius 28 ayat 19 ayat 20 tadi dikatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Nah jadi kita dipanggil bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi kita dipanggil untuk menjadi alat-alat Tuhan, untuk menjangkau jiwa-jiwa, untuk menjadi saksi, untuk membawa orang-orang masuk ke dalam pengenalan akan kasih Tuhan, akan rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, sebagaimana yang kita tahu, sesuai dengan amanat agung yang Tuhan perintahkan di dalam sesuai dengan perintah Tuhan di dalam Matius
dalam pembacaan Alkitab tadi, tujuan Tuhan datang ke dalam dunia adalah untuk memberikan keselamatan. Nah, Tuhan memberikan keselamatan itu menjadi bagian kita orang-orang saat ini untuk memberitakan keselamatan Tuhan Yesus kepada orang-orang yang belum mengenal. Nah, untuk apa? Untuk menerima keselamatan, untuk menerima kehidupan kekal yang merupakan dari awal tujuan Tuhan bagi setiap manusia. Jadi kalau kita yang saya dapatkan membaca Alkitab, firman Tuhan ini, semua balik lagi ke tujuan Tuhan yang di awal, yaitu untuk kita dipanggil untuk hidup di dalam kekekalan bersama dengan Tuhan. Jadi dari awal Tuhan ciptakan tujuannya dan bagaimana perjalanan Alkitab mulai dari tokoh-tokoh Alkitab, umat Israel, dan sampai dengan orang-orang percaya pada saat ini kita, yaitu tujuannya kembali kepada tujuan awal Tuhan menciptakan kita, adalah untuk mendapatkan kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan. Nah Tuhan juga menginginkan bukan hanya 1-2 orang yang diselamatkan, tetapi Tuhan menginginkan semua ciptaannya. Nah, oleh karena itu kita ada di sini, kita ada sampai saat ini sebagai warga-warga kerajaan Allah. Tentunya itu menjadi juga tugas dan bagian kita untuk mewujudkan apa yang Tuhan kehendaki. Nah, itu untuk bukan hanya menjadi berkat, bukan hanya untuk berbuat baik, tetapi untuk membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan, untuk membawa jiwa-jiwa masuk menjadi warga kerajaan. Nah, warga kerajaan Allah. Nah, seperti yang kita tahu, bahwa kehidupan kita di dalam dunia ini juga sebenarnya ingin menyatakan bahwa kerajaan Allah itu ada di dalam dunia. Kerajaan Allah itu bukan hanya ketika kita sudah meninggal terus kita dipanggil pulang bersama Bapa, tidak, tetapi di dalam dunia ini pun kerajaan Allah itu dapat dinyatakan. Bagaimana damai di sorga dapat dinyatakan melalui kehidupan kita. Bagaimana kita boleh membawa damai sejahtera di lingkungan sekitar kita, di orang-orang sekitar kita, baik di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah lingkungan pekerjaan, di tengah-tengah lingkungan pergaulan kita, di tengah-tengah masyarakat, dimanapun kita berada. Tuhan mau menyatakan bahwa kerajaan Allah itu ada pun di tengah-tengah dunia ini melalui kehidupan anak-anak Tuhan sebagai warga kerajaan. Yang dimana ketika orang-orang dunia mulai ragu, mulai cemas, mulai takut akan setiap keadaan lingkungan pada saat ini, atau bahkan setiap negara, kerajaan lah ibaratnya, bisa tergoncangkan, hanya kerajaan Allah lah yang tidak dapat tergoncangkan. Oleh karena itu Tuhan memanggil kita sebagai warga kerajaan untuk membawa, untuk menjadi duta-duta kerajaan, untuk menjadi representatif kerajaan Allah, untuk menyatakan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini dan membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan, sehingga terjadi pelipat gandaan jumlah orang-orang percaya. Nah, jadi itu keempat tujuan yang empat tujuan dalam bagaimana mengajar dan mendisiplinkan kebenaran di dalam setiap orang-orang percaya. Nah, dari keempat hal ini saya dapat menyimpulkan ada beberapa kesimpulan yang bisa kita ambil di slide terakhir. Yang pertama, perubahan paradigma dimulai itu dari diri kita sendiri, yang menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Mengubah paradigma itu bukan dari orang lain, tetapi harus mulai dari diri kita. Harus mulai dari diri kita yang membuka hati, menerima Yesus Kristus, mengerti mengerti akan kebenaran Tuhan. Dan yang kedua, untuk mengubah paradigma kita harus terus memperbarui pikiran kita dengan berdoa
membaca firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Gak ada cara lain, gak ada cara lain. Hanya seperti itu. Dan yang ketiga adalah bertekun dalam pengajaran kebenaran. Pengajaran dalam kebenaran yaitu ketika kita dalam komsel, ketika kita dalam gereja, ketika kita ada di dalam persekutuan dengan orang percaya, bersama dengan orang tua rohani, gembala-gembala kita. Nah, itu yang dapat merubahkan paradigma kita dan terus membuat kita bertumbuh di dalam kebenaran Tuhan. Nah, yang terakhir ialah melayani Tuhan. Melayani Tuhan dan sesama untuk terus menjadi saksi Kristus yang dapat membawa orang-orang datang kepada Tuhan. Jadi kita bukan hanya untuk menjadi berkat, tetapi melakukan apa yang menjadi pekerjaan Tuhan. Pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan dalam kita. Mari kita melayani Tuhan dengan sesama. Kita mengerti panggilan kehidupan kita, kita mengerti kasih Tuhan yang begitu besar, kita mau meresponi dengan melayani Tuhan, sehingga kehidupan kita boleh menjadi saksi Kristus. Melayani Tuhan bukan hanya di dalam persekutuan, bukan hanya di dalam kegiatan-kegiatan gereja, tetapi melayani juga itu dalam kehidupan kita sehari-hari, baik di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah rekan pelayanan kita, di tengah-tengah pekerjaan kita, dan bahkan dikatakan bahwa dalam Alkitab dikatakan untuk menjadi seorang pemimpin yang terutama itu harus melayani orang lain. Untuk menjadi seorang pemimpin harus melayani orang lain. Nah, berbeda sama sekali dengan paradigma yang ada di dalam dunia. Biasanya menjadi seorang pemimpin dia bisa memerintah sembarangan. Maksudnya semau dia, semau pemimpin tidak. Tetapi di dalam kebenaran firman Tuhan, kita untuk menjadi seorang pemimpin atau leader itu harus melayani orang-orang yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita. Amin. Jadi demikian untuk firman Tuhan. Saya kembalikan ke Pastor. Langsung berdoa, Pastor. Oke, baik Bapak Ibu semuanya, kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Segala hormat, puji dan syukur Bapa kami panjatkan kehadirat-Mu yang suci dan kudus. Sungguh kami mengucap syukur untuk waktu, tempat dan kesempatan yang Tuhan berikan. Kami boleh menerima kebenaran firman Tuhan. Benar firman Tuhan telah disampaikan, tapi kami yakin percaya Roh Kudus yang terus mengingatkan di dalam hati, dalam kehidupan kami, dan kami terus dimampukan untuk dapat melakukan kebenaran firman Tuhan. Untuk kami boleh menjadi berkat dan menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan, membawa jiwa-jiwa masuk ke dalam kerajaan Allah. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.